Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan pajak, dimanapun berada, kumaha dalamang. Semoga dalam keadaan yang selalu baik dimanapun berada ya kawan pajak. Amin. Dan selamat datang kembali di podcast KPP Pratama Bandung Cibenying bersama saya Pinky. Saya Aca. Nah, pada podcast kali ini, Kak Aca, sebenarnya kita itu ingin membahas berkaitan dengan hal yang paling mendasar di Cortex nih. Wah, apa tuh? Berkaitan dengan aktivasi akun, serta berkaitan dengan permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Oke. Tapi sebelum kita membahas ke sana, kira-kira Cortex ini apa sih, Kak? Oke, nah untuk Cortex sendiri ini adalah sistem dan website baru yang digunakan dalam sistem perpajakan kita saat ini. Mungkin untuk kawan pajak sebelumnya mengenal DJP Online, Web e-Faktur, juga Innova. Nah, kalau sekarang sejak 1 Januari 2025 itu sudah menggunakan aplikasi atau website Cortex ya teman-teman untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, diharapkan wajib pajak bisa melakukan semua layanan dalam satu pintu untuk pelaporan, juga untuk pengawasan baik permajuan permohonan ya, itu bisa melalui aplikasi atau website Cortex ini. Oke, berarti sebenarnya kedepannya kita itu sudah pakai sistem Cortex ini ya Kak ya? Betul. Terus kalau misalnya kayak DJP Online nih, itu masih digunakan atau gimana Kak? Atau kita full semuanya sekarang udah di Cortex? Oke, jadi untuk aplikasi DJP Online itu masih bisa diakses ya kawan pajak, begitu juga masih bisa digunakan. Tapi untuk seluruh kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2025. Oke. Nah, sesudah 1 Januari 2025 itu seluruh perpajakannya menggunakan Cortex. Jadi memang untuk dari DJP Online itu ada peralihan ke Cortex ya untuk terkait dengan pelaporannya. Oke. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya untuk baik Cortex atau DJP Online ini masih digunakan seperti itu ya Kak ya. Betul. Tapi memang sejak 1 Januari 2025 kita sudah berpindah istilahnya ke Cortex-nya, tapi tidak melupakan juga untuk DJP Online untuk segala pelaporan yang masih dilakukan via DJP Online, berarti nanti tetap via DJP Online seperti itu ya Kak ya? Iya, kalau misalkan mungkin ada pembetulan dan lain sebagainya, itu bisa ya untuk masa pajak sebelum 1 Januari 2025 masih bisa diakses. Oke, kalau kayak gitu nih Kak, tadi kan kita lagi ngomongin berkaitan dengan aktivasi akun. Tuh. Nah, kalau aktivasi akun wajib pajak di Cortex itu mekanismenya kayak gimana sih Kak? Jadi, kawan pajak yang mau mengakses Cortex itu bisa mengunjungi laman Cortex djp.pajak.go.id. Nah, pada halaman utama akan terdapat tampilan berupa ID pengguna, kata sandi, lupa kata sandi, daftar di sini, dan aktivasi akun wajib pajak. Nah, untuk ID pengguna ini silahkan diisi dengan NIK bagi wajib pajak orang pribadi dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak badan. NPWP 16 ini adalah NPWP 15 digit ditambah dengan angka 0 di depan. Sedangkan password diisi oleh password yang dibuat sendiri oleh wajib pajak yang terdiri dari minimal 8 karakter, terdapat huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika kawan pajak sebelumnya sudah pernah memiliki akun DJP Online, silahkan kawan pajak bisa langsung klik lupa kata sandi, lalu inputkan NIK atau NPWP 16 digit di kolom ID pengguna. Jika NIK atau NPWP 16 tersebut sudah terdaftar, maka pada tujuan konfirmasi baik melalui surat elektronik atau nomor gawai itu akan muncul. Seperti itu. Nanti silakan untuk kawan pajak itu isi kembali data surat elektronik atau nomor gawai tersebut. Jika sobat pajak menggunakan nomor gawai, pastikan terdapat pulsa yang mencukupi ya. Setelah itu silakan isi CAPTCHA, centang pernyataan dan klik kirim. Jika data yang sobat pajak inputkan sudah sesuai, akan ada informasi bahwa riset password berhasil dan akan ada link riset password yang akan dikirimkan ke tujuan konfirmasi yang kawan pajak pilih. Nah, silakan klik link riset password dan ubah kata sandi sobat pajak.
Tapi sebenarnya berarti cukup mudah ya Kak ya untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak tersebut seperti itu. Tapi nih ya Kak, kemarin aku tuh coba buat aktivasi akun. Kebetulan kan aku sudah punya akun DJP online ya. Oke. Tapi pas aku kemarin coba untuk klik lupa kata sandi, ini tuh dia nggak ada tuh untuk hint yang kayak kakak bilang, baik dari nomor telepon ataupun di alamat emailnya. Itu kenapa ya kak ya? Gak muncul ya? Kalau misalkan memang yakin sudah pernah terdaftar di DJP online, tapi ternyata hint atau petunjuknya ini nggak muncul saat pilih tujuan konfirmasi, nanti silahkan untuk kawan pajak itu untuk memilih pilihan menu aktivasi akun wajib pajak terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada tampilan permintaan akses digital. Silahkan kakak centang pada bagian apakah wajib pajak sudah terdaftar. Lalu pada pemilihan wajib pajak, pada kolom NPWP, silakan isi dengan NPWP 16 atau NIK ya, kemudian klik cari. Kalau memang data NPWP 16 atau NIK sudah terdaftar NPWP, pada kolom nama wajib pajak akan tertera nama sobat pajak dengan nama yang disensor dengan tanda bintang. Pastikan data yang diinput dan tertera sudah sesuai ya Kak ya. Lalu pada detail kontak, silakan diisi dengan email dan nomor telepon, serta pastikan untuk kolom tersebut sudah tercentang warna hijau dan klik pernyataan. Jika sudah, klik simpan. Kalau aktivasi akun sudah berhasil, silahkan untuk kawan pajak coba untuk permohonan lupa kata sandi lagi. Seharusnya pada kolom tujuan itu sudah tersedia untuk hint atau petunjuknya. Oh oke. Tapi nih Kak, kemarin aku sudah coba tuh untuk aktivasi lagi ya. Tapi pas aku coba untuk menginputkan baik itu di nomor telepon atau di nomor handphone ataupun di alamat emailnya, ketika aku dituliskin lagi tuh dia tandanya silang ya. Jadi aku nggak bisa tuh untuk kirim permohonan atau untuk simpan berkaitan dengan aktivasi akun itu. Terus aku harus gimana ya kak ya? Oke, jadi kalau misalkan ada tanda silang di isian alamat email ataupun nomor telepon, kemungkinan data yang diinputkan kawan pajak ini memang berbeda dengan yang ada di sistem. Jadi, kalau misalkan kawan pajak memang gak ingat sama sekali nih tentang alamat email, nomor telepon, maupun tidak bisa mengakses keduanya, ini silahkan untuk mengajukan permohonan perubahan data terlebih dahulu ke KPP terdekat. Oh, oke. Jadi, sebenarnya bisa disimpulkan nih ya kayak kalau misalnya dari kawan pajak mungkin sudah pernah terdaftar di DJP online, kita bisa langsung pilih lupa kata sandi untuk akses Kortex pertama kali. Tapi kalau pada saat tadi lupa kata sandi, ternyata mungkin hint-nya tidak ada, berarti mau tidak mau kita harus melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Tapi kalau di aktivasi akun ternyata sudah input datanya, tapi ternyata bertanda silang seperti itu, berarti mau tidak mau kita harus mengajukan perubahan data dulu ya kak ya ke KPP terdekat. Betul, jadi harus ajukan perubahan data terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan sudah berhasil login Kortex nih, nah katanya itu kita harus setting kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik ya. Itu tuh apa sih kak? Iya betul sekali kak. Jadi mungkin perlu kita jelasin dulu kali ya kayak bahwa untuk sertifikat elektronik atau kode otorisasi ini mungkin sedikit berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya. Yang kita implikasikan misalnya di e-faktur atau di e-bupot itu kan juga ada sertifikat elektronik ya kak ya. Iya beda. Tapi untuk kode otorisasi ataupun sertifikat elektroniknya ini cukup berbeda dengan yang digunakan pada saat di e-faktur atau e-bupot pada saat itu. Jadi kalau untuk kode otorisasi yang saat ini, kode otorisasi DJP ataupun sertifikat elektronik ini merupakan alat verifikasi atau autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan yang tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP. Kalau misalnya dulu sebelum kita mungkin pelaporan SPT, kita biasanya akan ada semacam token yang dikirimkan melalui email atau nomor telepon. Nah kalau sekarang kita di Kortex ini kita menggantinya menggunakan kode otorisasi DJP ini kak. Dan perlu kita informasikan juga bahwa untuk kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini hanya dapat diajukan oleh wajib pajak orang pribadi aja.
Seperti itu. Oh, ini malah cukup berbeda ya Kak ya dengan sertifikat Betul. elektronik yang mungkin dulu kita pakai. Kalau dulu kan rata-rata sertifikat elektronik itu atas nama wajib pajak badan ya. Betul. Berarti kalau sekarang ini atas nama orang pribadi. Iya, betul. Jadi harus orang pribadinya yang mengajukan seperti itu. Terus untuk cara ngajuinnya gimana ini Kak? Jadi sebenarnya gampang untuk pengajuan kode otorisasi itu, Kak. Oke. Baik, jadi nanti kalau misalnya kawan pajak yang merupakan orang pribadi ini sudah berhasil untuk login ke akun Korteksnya, nanti silahkan dari kawan pajak orang pribadi ini pilih portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik seperti itu. Nah, nanti di rincian sertifikat silakan kawan pajak bisa pilih jenis sertifikat digitalnya. Kalau di situ nanti akan ada beberapa pilihan ya, ada dari kode otorisasi DJP dan mungkin dari pihak ketiga. Jika mungkin dari kawan pajak sudah memiliki untuk sertifikat digital atau sertifikat elektronik dari pihak ketiga, silakan bisa untuk digunakan. Tapi kalau misalnya belum, silakan bisa memilih untuk yang kode otorisasi dari DJP itu. Terus nanti kalau misalnya kita sudah memilih untuk yang kode otorisasi DJP, nanti silakan kita buat paspresnya. Nah, paspresnya ini dia itu ada minimal karakter yang harus kita penuhin. Apa tuh Kak? Jadi kita harus ada kombinasi minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian harus ada angka, serta ada simbolnya juga Kak, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita sudah isi untuk paspresnya, nanti silahkan kita klik pernyataan dan kita klik simpan. Jika berhasil, nanti akan ada tanda terima yang bisa kawan pajak unduh, baik di tampilannya atau mungkin di dokumen sayanya. Seperti itu. Nanti jadi muncul ya kayak di situ. Betul sekali. Tapi setelah kita permohonan, ini biasanya masih belum bisa kita gunakan Kak, karena statusnya dia masih invalid. Jadi kita harus validasi terlebih dahulu nih untuk kode otorisasi atau sertifikat elektroniknya. Caranya gimana tuh Kak? Nah, kalau misalnya cara untuk melakukan validasi untuk sertifikat elektroniknya, nanti silahkan kawan pajak bisa masuk ke portal saya, kemudian pilih profil saya, nanti di sebelah kiri di situ akan ada beberapa banyak menu ya. Jadi yang kita pilih adalah yang nomor identifikasi eksternal. Nah, nanti di situ di bagian nomor identifikasi eksternal akan ada 2 pilihan. Kita pilihnya yang digital certificate. Yang digital certificate. Betul. Nah, nanti pada digital certificate di situ statusnya akan muncul yaitu invalid. Nah, nanti dari kawan pajak bisa tuh digulir ke kanan di bagian aksi. Nanti akan ada menu periksa status. Nanti silakan diklik dulu periksa statusnya. Jika berhasil, nanti di situ akan muncul menu baru yaitu menghasilkan. Nanti kalau sudah klik menghasilkan, nanti silahkan dia akan berubah statusnya menjadi valid. Jadi kalau statusnya si sertifikat elektronik atau kode otorisasinya ini sudah valid, nah ini baru bisa digunakan oleh wajib pajak Kak. Seperti itu. Jadi malah nggak bisa langsung dipakai gitu aja ya Kak ya? Iya betul, jadi kita harus melakukan validasinya terlebih dahulu Kak. Tapi cukup mudah ya Kak, ternyata kalau untuk permohonan kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini. Iya betul, karena kembali lagi untuk permohonan sebenarnya sudah bisa dilakukan di akun Korteks masing-masing dari wajib pajaknya. Tidak perlu datang ke KPP terdekat untuk pengajuannya, seperti itu. Jadi karena memang tidak sulit untuk aktivasi dan juga permintaan kode otorisasi DJP dan bisa juga dilakukan di mana saja dan kapan saja, ini harusnya bisa banget ya dilakukan oleh kawan pajak dan bisa membantu kawan pajak di rumah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Iya, betul sekali Kak. Karena kembali lagi tadi, karena tidak sesulit itu untuk melakukan aktivasi, serta tidak sesulit itu juga untuk mengajukan sertifikat elektronik, karena tadi sepanjang dari kawan pajak sudah bisa untuk mengakses Korteksnya, sudah bisa login ke akun Korteksnya, itu nanti bisa dilakukan di mana aja, seperti itu. Wah, semoga ya podcast kali ini bisa bermanfaat buat seluruh kawan pajak. Semoga ilmunya ini bisa diterapkan dengan baik ya, bisa dipraktekkan dengan baik. Dan semoga juga
semua perpajakan, hak dan kewajibannya bisa dilakukan oleh kawan pajak juga Iya, nanti betul. biar lebih mudah. Oke Betul. deh, untuk di sini mungkin sekian ya Kak podcast yang kita lakukan hari ini. Betul. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat bertemu lagi di podcast berikutnya.